Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Jumat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama beribadah. Kita kembali pada Tuhan, kita datang pada Tuhan. Kita ingin bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah ibadah pada hari ini bersama-sama kita ucapkan syukur kita puji nama Tuhan. Ku sangat kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sekali lagi kita ungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka dalam-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Jemaat Tuhan, bangkit berdiri. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah kita, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus.
turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Karena bagi kita, setiap jemaat, setiap manusia yang bercela, kebaikan Tuhan tak pernah meninggalkan setiap pribadi kita. Saya akan ajak jemaat sekali lagi kita naikkan syukur kita buat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di setiap kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku mau berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari-Mu Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang. Besar setiamu Tuhan,
besar setiamu Tuhan. Besar, katakan besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu di sepanjang hidupku. Karena kami ini Tuhan, kami yang percaya kasih dan kuasa-Mu tak pernah habis. Walaupun kami adalah manusia yang bercela, tapi Engkau terus memberikan kasih dan cinta-Mu kepada kami. Berita anugerah hari ini kita ambil dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Yesus Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri, karena kita ingin lebih dahsyat lagi puji nama Tuhan. Karena bersama Tuhan adalah kunci bahagia kita, adalah kunci keselamatan kita. Bersama Tuhan kita akan terbang tinggi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, Bagai Raja Wali, Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. saya kita pujian ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, kita tetap kobarkan api semangat kita, karena api kemuliaan Tuhan hadir di tempat kita, hadir di setiap kita, dan membawa kita memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi pada hari. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya.
Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Kita akan menjadi sekali lagi, kita kobarkan semangat kita lebih dahsyat buat Tuhan kita. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gerahkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Puji nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Biarkan Tuhan membentuk kita. Biarkan Tuhan memakai kita menjadi alatnya. Karena hidupmu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita akan puja ini sekali lagi. Pakailah kami Tuhan, siapkan hati kami. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi Oh Tuhan, berkah. pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kepada hambanya, saya persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, tiba waktunya bagi kami akan belajar bersama dari firman-Mu. Kami rindu Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami mengaplikasikan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini. Yang pertama saya akan bacakan, tema kita hari ini adalah biarlah semua telinga mendengar. Yang pertama saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satu bagian firman Tuhan lagi saya akan bacakan dari Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Satu bagian lagi saudara, Roma 6 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan belajar mengaplikasikan firman itu dalam hidup kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, menurut saudara berita apa yang membuat orang ingin segera menyampaikannya? Saudara kira-kira apa yang membuat orang gitu ya, kira-kira berita yang seperti apa yang membuat orang pengen banget cepat-cepat menyampaikan? Saudara ada banyak hal gitu ya, saya mencoba minimal ada dua unsur di dalamnya. Pertama adalah berita itu adalah sesuatu yang penting, saudara. Sesuatu yang penting gitu ya. Karena kita merasa itu penting, maka kita pengen banget menyampaikan. Salah satu contoh kayak sekarang misalnya. Saudara kita lihat karena virus COVID-19 ini sudah membuat begitu banyak orang, waduh nih mesti nih ada berita-berita untuk menyampaikan tentang bahayanya COVID, tentang bagaimana bertambahnya jumlahnya, bagaimana memberitahukan cara penularannya. Karena penting kita lihat, baik itu dari pemerintah, baik itu dari luar pemerintah, bahkan dari bisa dibilang ya orang-orang yang dulunya stand up comedy pun bikin video-video menyatakan bahwa hati-hati. Kenapa? Karena dianggap sesuatu yang penting. Yang kedua adalah sesuatu yang segera. Jadi sudah penting, yang kedua adalah ini nih waktunya singkat, waktunya nih cepat banget gitu ya. Kita harus segera menyampaikan. Nah saudara, bagi saya dua hal ini bisa membuat akhirnya kita itu orang tersebut atau kita gitu ya nggak mau diem. Saya harus segera menyampaikan berita tersebut. Saudara, Injil atau kabar baik atau keselamatan atau berita tentang Yesus Kristus adalah berita yang penting dan segera. Memberitakan Injil atau Injil itu adalah kabar baik, itu sesuatu yang penting dan segera gitu ya. Sehingga saudara-saudara harusnya menjadi topik utama. Topik utama, hal yang sangat utama yang perlu didengar semua telinga manusia yang diciptakan Allah. Saudara-saudara, karena itulah
Kalau kita baca temanya, biarlah semua telinga mendengar. Mendengar apa? Mendengar sesuatu yang penting. Mendengar sesuatu yang segera. Apa yang penting dan segera itu? Itu adalah Injil keselamatan. Saudara, berapa banyak di antara kita, bahkan itu menjadi refleksi bagi saya. Yang karena saya tahu ini adalah sesuatu yang penting itu yang membuat saya kira saya harus ngomong nih, saya harus ngomong. Gitu saudara ya. Nah kita lihat, saya yakin sekali kalau saudara menjadi seorang Kristen sudah cukup lama. Mungkin beberapa perenungan ini adalah bagian yang saudara pernah dengarkan atau pernah renungkan. Mengapa Injil adalah berita penting dan segera dan harus kita sampaikan menjadi topik utama untuk didengar banyak orang. Ada beberapa hal, saudara. Pertama adalah karena firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Saudara, Roma 3 berkata karena semua orang telah berbuat dosa. Kita tahu itu, saudara. Nggak ada yang bilang bahwa sebagian orang atau agama tertentu itu nggak ada. Tapi dikatakan semua orang. Berarti termasuk kita, termasuk orang lain, termasuk saudara kita, termasuk tetangga kita, semua orang di dalam dunia ini. Mereka adalah orang yang sudah di dalam dosa. Pada waktu kita lihat Kejadian pasal yang ketiga, saudara, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dikatakan akibat dosa mereka itulah yang menyebabkan semua kita ini telah berdosa. Itu pertama, saudara. Yang kedua dikatakan lagi kita mengacu kepada Roma 6 ayat 23 gitu ya. Mengapa itu sesuatu Injil itu sesuatu yang penting dan segera? Karena kita tahu akibat kejatuhan manusia dalam dosa, firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian kekal. Upah dosa adalah murka Allah. Saudara, gak main-main, saudara. Jadi kita tahu bahwa karena manusia sudah jatuh dalam dosa, akibatnya mereka harus menerima murka Allah itu. Nggak ada satu manusia pun yang terluput dari murka itu. Karena dikatakan tadi, karena semua sudah, maka akibatnya juga harus ditanggung oleh semuanya. Firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Upah dosa itu adalah hukuman kekal, saudara. Kalau kita bilang ngomong kata kekal, berarti kan bukan setahun 2 tahun. Kayak kita tahu ada orang melakukan kejahatan, membunuh. Ya udah dah 5 tahun di penjara, oh udahlah berapa tahun di penjara gitu ya. Tapi ini dikatakan dalam kekekalan. Kita memperoleh murka Allah itu, maut itu. Kalau karena akibat dosa yang kita lakukan itu. Jadi satu, kita tahu bahwa semua orang berdosa. Yang kedua kita tahu karena upah dosa itu adalah maut. Nah kemudian saudara yang menjadi inti yang kita tahu nih semua orang harus mendengarkan adalah bagian yang ketiga. Karena hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Saudara kita tahu sekali kita sudah sering barangkali ya kita dari kecil atau kalau kita sudah menjadi Kristen dari kecil. Kita sudah sering dengarkan bahwa tidak ada jalan lain gitu ya. Bahwa kalau kita mau masuk surga maka kita harus percaya kepada Kristus. Yohanes 3:16 saya berkata. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya bisa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada yang sampai kepada Bapa. Nggak ada yang bisa masuk surga. Kalau kita tidak percaya atau tidak melalui Kristus. Sama saudara, tadi saya sudah baca dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 tadi saudara. Di situ dengan jelas dikatakan kalau saudara nanti di rumah ya kan baca tuh rangkaian Kisah Rasul 4 tentang Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Mereka di situ dikatakan bahwa mereka berusaha untuk mempertahankan iman mereka gitu ya. Mereka berkata di ayat yang ke-12 dia menekankan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Jadi dengan jelas sekali dikatakan gak ada nama lain saudara. Itulah yang membuat kita harusnya gak boleh berhenti nih gitu loh. Oh saya harus terus menyampaikan agar banyak orang boleh mengenal Kristus. Karena kita tahu tanpa Kristus apa saudara? Kebinasaan. Tanpa Kristus kita tahu saudara bahwa mereka adalah orang-orang yang menuju kepada kematian kekal itu, kepada murka Allah itu, kepada maut itu. Saudara, kita sekarang coba saya mengajak kita untuk melihat kondisi sekarang saudara. Kondisi sekarang coba kita perhatikan, kita dikasih ya aturan main, oh karena virus corona ini gak main-main. Terus mulai kita dibilang kita mesti pakai
sanitizer lah, terus kita mesti misalnya kita keluar harus mandi pulang ke rumah, kita mesti cuci tangan, yang dulunya kita barangkali cuci tangan cuma pakai air, sekarang mesti pakai sabun, yang dulunya cuma pakai sabun cuma sebentar, sekarang mesti berapa kali gosok kiri kanan, itu diajarin semua, saudara. Dan kita lihat bahwa ini terus ya, ini banyak orang menyampaikan karena kita tahu ini kalau virus ini memang ada orang bilang ya, corona sebetulnya bagi orang sehat, bagi anak yang masih muda, imunnya kuat, stamina kuat, nggak mati sih sebetulnya ya. Tapi bagi orang yang punya penyakit tertentu, bagi mereka yang sudah mungkin usia tertentu, bisa sekejap juga bisa katanya dalam berapa hari terinfeksi tiba-tiba meninggal gitu ya. Nah teman-teman, kita nih berkuar-kuar, bahkan banyak yang nggak pulang kan. Ada orang waktu itu pemerintah menganjurkan jangan pulang kampung gitu ya. Atau jangan mudik katanya gitu ya. Ada istilah lah pulang kampung, mudik, biar aja lah yang berdebat di situ saja. Yang jelas adalah lo jangan pergi-pergi nih. Kita lakukan PSBB, kita lakukan banyak hal teman-teman. Yang saya ingin katakan sebetulnya hanya untuk sebuah ketakutan dan kekhawatiran kita terhadap kematian yang bersifat sementara. Benar enggak teman-teman? Benar enggak saudara? Kita takut nih, betul. Nggak ada yang pengen sih kalau kita berani mah kita keluar aja. Saya nggak takut dengan corona mah, mati ya mati. Itu mah kalau betul-betul dihadapkan dengan kematian, belum tentu sebetulnya orang itu oke. Yang saya ingin garis bawahi adalah teman-teman, saudara-saudara gitu ya. Kita lihat di sini adalah bagaimana gitu ya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mati-matian menyampaikan karena kita tahu ini adalah sesuatu yang penting juga, sesuatu yang segera didengar juga bisa mengakibatkan orang mati. Dan itu adalah kematian yang menurut saya sementara. Kenapa saudara? Karena kalau kita mati di dunia sekarang kan, tuh nanti siapapun akan mati nih. Bahkan saya baca itu ternyata yang meninggal akibat narkoba gak kalah banyak loh saudara-saudara dengan mereka yang meninggal karena corona. Tapi mengapa kita begitu banyak orang juga mengalami kekhawatiran. Akhirnya berusaha ya orang tua sama anaknya, aduh jangan kamu balik dan lain sebagainya gitu ya. Untuk sesuatu yang memang kita khawatirkan, sesuatu yang tetap menurut saya bersifat sementara karena kematian di dunia ini hanya sementara. Padahal sebetulnya, saudara-saudara kalau kita ngelihat, sebetulnya yang paling menakutkan kematian yang sementara di dunia inikah atau kematian kekal. Dan kita lihat bahwa firman Tuhan jelas, kalau kita mati, kita di luar Kristus, maka kita akan mengalami apa? Kebinasaan. Kebinasaan kekal yang akan kita alami. Bukankah harusnya ini saya mencoba mengajak kita merefleksikan termasuk untuk saya gitu saudara. Saya ngebayangin iya Tuhan ya. Untuk sesuatu yang sebetulnya cuma menyebabkan kita ya barangkali durasi hidup kita di dunia yang bersifat sementara ini. Ada banyak orang takut, ada begitu banyak orang akhirnya gimana caranya mesti nih semua masyarakat mesti tahu, mesti pakai masker, mesti pakai itu ya, kita mesti ditutupin, mesti pakai APD lah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan berita tentang kalau orang itu tidak mengenal Kristus saat dia di dunia ini, maka dia akan menghadapi kekekalan dalam maut itu. Saudara, sejauh mana gitu ya, sejauh mana kita tergerak untuk menyampaikan saudara, untuk menyampaikan kepada banyak orang bahwa ada hal yang jauh lebih penting yang menjadi topik utama, yang menjadi hal yang paling dibutuhkan oleh manusia, yaitu berita keselamatan. Berita keselamatan di dalam Yesus itulah yang menjadi hal yang terpenting, yang sebetulnya menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Tapi kadangkala saudara-saudara kita bisa melupakan itu. Gak usah jauh-jauh saudara, coba kita ngambil waktu, kita coba refleksi dalam keluarga kita. Permisi tanya bapak dan ibu yang sudah punya anak. Apakah anaknya bapak ibu itu mengenal Kristus dari guru sekolah minggu, dari pembina remaja, misalnya kalau sudah mulai remaja, dari sekolah Kristen, atau dari mulut orang tua, dari mulut bapak ibu yang sebagai orang tuanya. Yang dari kecil ketika ngeok gitu misalnya ya. Terus diceritakan tentang Tuhan, didengarkan lagu rohani misalnya gitu ya. Terus dia mulai bisa mengerti, mulai dijelaskan bahwa nah engkau orang berdosa, engkau membutuhkan Kristus. Nah engkau mesti percaya kepada Kristus. Terus seberapa saya melihatnya kadangkala bahkan banyak ya, bukan ya mungkin semoga di antara kita nggak ada gitu ya. Di luar sana ada gitu ya. Setelah saya ngeliat bahkan orang tua lebih takut gitu ya. Lebih takut anaknya tidak pergi sekolah daripada anaknya tidak pergi ke gereja.
Kita lihat saja ketika orang tua marahkan kalau anaknya tidak ke gereja. Saudara. Ayo ke gereja. Kalau kamu nanti nggak ke gereja, apa jawaban orang tua? Sorry, ke sekolah tadi ya. Kalau kamu nggak sekolah, kamu mau jadi apa nanti? Masa depanmu gimana nanti? Itu kalimat yang, waduh saya sering banget dengar itu. Saya juga waktu dulu kalau malas juga orang tua saya juga ngomong hal yang sama. Ayo sekolah, kamu nanti masa depanmu pasti kacau. Enggak tuh, saya nggak dengerin tuh misalnya ya ada orang tua yang bilang, ayo ke gereja dengar firman Tuhan dengan Injil Tuhan. Kalau kamu gitu ya, kalau kamu tidak percaya kepada Kristus, tidak mendengar berita firman itu, bukan hanya masa depanmu di dunia yang menjadi sasaran atau menjadi bahayanya, bukannya untuk masa depan di dunia ini, tapi justru nanti masa depan setelah di dunia gitu ya, itu bukankah yang jauh lebih penting untuk kita kabarkan, untuk kita beritakan. Saudara, saya teringat sekali ketika ada seorang anak kecil gitu ya, seorang anak kecil yang datang waktu dia di gereja di sekolah minggu, dia dengar dari guru sekolah minggunya. Kayak kalau yang guru sekolah minggu semangat ya, karena kadang-kadang kita nggak pernah berpikir cara anak-anak yang kita layani yang masih umur 5-6 tahun itu, Tuhan bisa pakai. Jadi anak itu digendong ya, dia digendong sama papanya naik di kota itu pakai bisnya tuh kayak bis Damri. Jadi kalau kursinya penuh biasanya berdiri gitu ya, ada pegangan tangannya. Anak itu digendong terus kepalanya ke belakang gitu ya. Nah, kepala anak ini ke belakang, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak di belakang anak itu. Nah, kemudian anak ini ngomong, Om percaya Tuhan Yesus. Kalau Om nggak percaya Tuhan Yesus, maka nanti Om masuk neraka. Saya mulai berpikir seorang anak kecil, itu mungkin kalau kita yang ngomong kali kacau balau juga ya gitu ya. Sebab bisa dianggap, wah kamu nih gitu ya. Tapi anak ini kan tidak memaksa apapun, gak ngomongin agama. Dia cuma bilang, dia dengar dari guru sekolah minggu, harus percaya Yesus maka akan diselamatkan. Gak percaya Yesus maka akan binasa, maka masuk neraka. Itu yang disampaikan Om, percaya Yesus, kalau gak percaya Yesus maka kamu akan binasa atau kamu akan masuk neraka. Sampai akhirnya cerita ini sebetulnya kita tahu dari kesaksian si Om ya. Si Om itu yang akhirnya pergi datangin seorang pendeta. Saya tidak terlalu tahu ya agama si Omnya apa, saya tidak paham lah ya. Tapi yang jelas diceritakan si Om ini datang ke gereja dan nanya kepada salah seorang pendeta di gereja tersebut. Ada seorang anak kecil ngomong ke saya, Om percaya Yesus, kalau enggak kamu akan masuk neraka. Siapa itu Yesus? Saya adalah orang yang tidak percaya dengan agama. Ya mungkin si Om itu adalah seorang ateis gitu ya. Dan dia tidak percaya Tuhan, dia tidak mau percaya agama. Tapi akhirnya dia penasaran kenapa anak kecil itu sampai berkali-kali ngomong Om percaya Yesus. Dia tahu sekali Om lu mesti dengar. Kamu mesti mendengar tentang Yesus. Kamu mesti percaya kepada Yesus. Kalau enggak binasa. Kematian kekal di neraka. Sampai akhirnya si pendeta ini jelaskan ke si bapak ini. Jelaskan. Sehingga si Om ini ngambil keputusan saya mau percaya kepada Kristus. Saya tidak tahu, saya dari kecil tidak ada yang mengajarkan saya tentang Tuhan. Tapi seorang anak kecil bisa membawa dia kepada Kristus. Nah saudara-saudara, anak kecil itu tahu, apalagi kita yang mungkin sudah bertahun-tahun menjadi Kristen. Kita tahu dan kita memang dipanggil. Firman Tuhan berkata dalam Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika Yesus naik ke surga, jadilah saksi. Kita dipanggil untuk menceritakan tentang Yesus, saudara. Kita percaya sekali gak pernah ada agama yang tidak dipanggil untuk menceritakan tentang agamanya atau menyaksikan agamanya. Tentu yang tidak boleh adalah memaksakan agama. Tetapi kalau kita menceritakan, kita menyampaikan supaya semua orang mendengar kabar baik itu yang penting itu. Bukankah itu seharusnya menjadi kerinduan kita bersama? Dan perenungan yang terakhir saudara, kenapa? Kenapa kita harus menceritakan? Mengapa semua telinga harus mendengar saudara? Bukan saja karena kita tahu semua orang berdosa. Bukan saja karena kita tahu upah dosa adalah maut. Bukan saja karena kita memang tahu bahwa tanpa Kristus akan binasa. Hal yang sangat penting kita harus tahu juga saudara. Karena waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Makanya tadi saya katakan apa? Berita itu disampaikan ada dua. Pertama unsurnya penting. Kedua unsurnya segera. Dalam arti kita gak pernah tahu. Hari ini saya ada di sini. Kita mungkin semua mendengar firman lewat online gitu ya, ibadah online. Kita gak pernah tahu besok bagaimana, kita gak paham saudara. Waktu itu begitu cepat sehingga kita gak boleh kata ya nanti deh saya ceritakan, tidak. Selagi kita masih ada waktu,
Kita pergi menceritakan tentang Tuhan. Banyak cara saudara-saudara. Kita bisa lihat lewat misalnya kadang-kadang ya kita tahu WA lah apalah gitu ya. Media sosial itu kita juga bisa sampaikan tentang berita kebenaran itu. Tentang berita sukacita, tentang kabar baik itu. Tentang Yesus yang adalah Tuhan itu. Nah saudara saya ingin menyampaikan saudara, satu hal yang saya ingin akhiri ya firman Tuhan hari ini. Ketika saya ingat sekali saya sudah percaya Tuhan Yesus dan suatu kali saya ada seorang teman saya di sekolah gitu ya. Saya mengenal Kristus itu SMP kelas 3 menuju mau SMA kelas 1 saudara. Nah pada waktu itu saya ingat sekali saya selesai dari gereja, teman saya yang saya bisa bilang brutal ini, saya ingat sekali dia tidak pernah, saya nggak tahu agamanya apa karena memang dia kayaknya nggak terlalu peduli dengan agama. Tapi tiba-tiba dia nungguin saya pulang gereja, saudara. Terus gereja kami itu bertingkat gitu ya, bertingkat. Jadi saya di atas, kami ibadah di atas. Terus kalau di bawah tuh ada seperti kayak tempat parkiran motor gitu ya. Terus saya lihat ke bawah dan saya lihat dia lihat saya. Terus dia lihat saya kayak dia tuh pengen ngomong ke saya. Dak saya pengen ngomong sama kamu. Kayaknya saya merasa kayak gitu tapi dia gak ngomong gitu ya. Cuma dia ngeliatin saya, cuma saya ngerasa kayaknya dia nungguin saya. Tapi karena saya gak suka, di sekolah dia menjengkelkan. Dia juga bukan anak yang baik, dia juga anak yang nakal, ngomong kasar. Saya pikir, nggak saya gak mau nih, saya gak mau ketemu sama orang ini, saya gak mau ngomong sama dia. Nah sampai akhirnya saya tungguin dalam gereja, saya gak mau turun. Setelah 15 menit saya keluar lagi, saya lihat masih ada. Saya masuk lagi sampai saya bilang kepada majelis gereja, saya bantuin dan ngitung-ngitungin duit gitu ya. Karena saya pikir daripada saya nganggur ya saya bantu aja apa yang saya bisa bantu. Saya ngurusin kayak kursi-kursi mau dibantu, ya saya bantu dan semua saya bantu. Setelah 15 menit lagi saya lihat lagi, masih ada saudara. Sampai kan saya masuk dulu, aduh nih orang kok gak pulang-pulang gitu ya. Menjengkelkan ya luar biasa, ngapain sih dia mau ketemu saya. Sampai ke titik teman-teman, saudara-saudara ketika itu saya balik lagi lihat. Dan saya kaget ketika saya lihat yang ketiga, dia udah gak ada. Dalam hati saya, ya sudahlah udah gak ada. Terus saya pulang. Hari Kamis seperti biasa sekolah. Setelah sekolah saya suka ikut persekutuan doa saudara. Waktu saya ikut persekutuan doa itu, tiba-tiba setelah selesai pendeta kami maju gitu ya. Terus dia bilang, saudara-saudara teman-teman sekalian pulang dari persekutuan doa ini kita akan ke rumah saudara. Disebut namanya ya, sebut saudara ini karena dia meninggal. Saya begitu kaget meninggal loh. Kok bisa hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari. Saya masih lihat dia gak sakit kok. Kok bisa meninggal? Terus dikatakan dia meninggal bunuh diri minum Baygon. Terus saya tanya lagi kenapa gitu ya. Saya baru tahu ceritanya ternyata dia ngalami kayak mungkin dia make uang orang terus didesak untuk bayar hutang. Dia mungkin saya tidak tahu karena ya udah meninggal ya. Coba dapat cerita dari keluarganya. Terus saya pikir gini. Aduh andai kan hari Minggu itu saya turun dan saya cerita sedikit tentang Tuhan Yesus. Kalau saya tahu di hari Kamis mati atau meninggal Kamis, saya nggak akan sia-siakan hari Minggu itu. Saya akan turun, saya akan datang kepada dia, percaya kepada Kristus. Ada harapan di dalam Kristus, ada hidup kekal di dalam Kristus. So saya sampai mikir, kenapa ya? Saya rasa bersalah pada waktu saya lihat jenazahnya yang biru itu. Karena minum Baygon itu mungkin wajahnya biru. Saya ngerasa dia kayak ngomong sama saya, Ida engkau tahu kebenaran. Engkau tahu apa yang di dalam Tuhan ada harapan. Engkau tahu tentang banyak hal. Tapi kamu diam. Pada saat itulah saya langsung berkata ke diri saya, Tuhan. Jikalau memang Roh Kudus menggerakkan saya untuk menyampaikan sesuatu. Saya gak akan lagi berkata tidak atau mengeraskan hati. Itulah sebabnya saya ambil poin tadi yang terakhir adalah, saudara kenapa kita mesti nyampaikan karena ini penting, karena ini segera. Karena memang waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Oleh karena itulah saudara, mari kita gunakan kesempatan ini. Kita banyak waktu di rumah sekarang. Kita bisa lakukan banyak hal di sekitar kita, lakukan sesuatu. Biar semua telinga mendengar tentang Yesus yang adalah Tuhan. Karena apa? Hanya di dalam Yesus itu ada jaminan kehidupan kekal, ada pengharapan. Dunia ini sementara, saudara. Dunia ini membuat kita, ini kok gak ada apa-apanya. Membuat kita bisa dikatakan bahwa gak ada. Mau dunia ini gak akan sampai istilahnya lama kita di dunia terus enggak. Ini hanya bersifat sementara. Manusia itu membutuhkan kehidupan kekal.
Dan kehidupan kekal itu hanya didapat di dalam Kristus. Saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan. Apapun status kita dalam keluarga, dalam kondisi apapun, siapapun sampaikan. Mari sama-sama kita tidak berhenti untuk menceritakan tentang Yesus. Sehingga semua telinga itu bisa mendengar tentang keselamatan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu untuk hari ini. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan, menceritakan tentang Yesus. Dan berita tentang keselamatan di dalam Yesus. Itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang segera. Karena banyak telinga yang mungkin belum mendengar. Dan pakai kami Tuhan untuk dapat menjadi alat Tuhan. Sehingga semua telinga bisa mendengar tentang Kristus yang menyelamatkan, Kristus yang memberi harapan saat di dunia ini. Bahkan mungkin manusia kehilangan harapan itu. Tolong kami semua Tuhan, tolong gereja kami. Agar kami boleh sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Membawa kabar sukacita itu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Evangelis Ida. Saat ini saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama umat di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Evangelis Ida. Biarlah juga Tuhan terus memberkati hamba-Mu. Tuhan pimpin di dalam setiap kegiatannya Tuhan, di dalam masa depannya dan juga dalam setiap pelayanannya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bahkan dalam pergumulannya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap turut campur tangan. Dan juga kiranya firman-Mu yang sudah disampaikan, kami juga bisa mengerti, memahami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di GKK Pondok Chandra Indah ini Tuhan. Bila juga Tuhan terus menyertai, memelihara kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, bahkan juga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Pak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Kami berdoa untuk pemulihan dari Ibu Meliana, Ibu Saniwati, Ibu Utami, Ibu Sudarsi, dan mungkin beberapa jemaat Tuhan lainnya. Kami memohon jamahan daripada Engkau dan pemulihan daripada Engkau. Biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu Engkau mampu melakukan segala sesuatunya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap usaha jemaat-Mu di tempat ini dan juga seluruh keluarga jemaat-Mu. Biarlah juga Tuhan tetap berkati melalui usaha dan pekerjaan mereka dan tetap menikmati setiap berkat-Mu. Bahkan juga mereka mungkin dalam pergumulan Tuhan. Biarlah juga Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan kekuatan bagi setiap mereka. Dan juga kami berdoa untuk setiap program-program kami ke depan yang ada di GKK Pondok Chandra. Biarlah juga Tuhan turut campur tangan memampukan dan memberikan hikmat bagi setiap majelis dan seluruh badan pengurus yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Dan juga untuk setiap ibadah kami di sepanjang minggu ini Tuhan, kami juga serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah juga Tuhan terus berikan kerinduan bagi jemaat-Mu untuk tetap beribadah walaupun melalui online Tuhan.
Dan juga Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Bila juga Tuhan turut campur tangan dalam pemulihan bangsa kami ini Tuhan di tengah-tengah COVID-19 Tuhan. Bahkan para pemimpin kami, biarlah juga Tuhan memberikan hikmat bagi mereka dalam mengatasi masalah yang ada di bangsa Indonesia kami ini, terlebih dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Dan juga kami sebagai rakyat Indonesia memberikan hikmat untuk mengerti dan mengikuti setiap himbauan yang disampaikan oleh pemerintah kami Tuhan. Dan juga Tuhan pada saat ini sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah juga Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan terus pimpin dan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan kiranya persembahan kami ini bisa dipergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah membawakan firman-Nya. Tiba saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh lihat tulisan di bawah ini ada bagaimana cara untuk memberikan persembahan, baik melalui transfer maupun baik melalui hamba Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari kita angkat sebuah pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, saya rindu untuk mengajak jemaat. Sekali lagi kita angkat ref dari pujian ini, bahwa kita siap dipakai untuk Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Pada banyak yang saya persilahkan. Mari kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
singgahnya yang esa. Pohon selama sumber berkah. Amin. Mari kita pulang dengan satu komitmen bahwa kita tetap hidup di dalam kebenarannya dan kita tetap hidup untuk melayani Dia, memuliakan namanya. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ibadah kita selesai, doa teduh, Tuhan memberkati. Mari kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis jemaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Evangelis Ida Sianifar. Tuhan memberkati pelayanan pemberitaan firman pada pagi hari ini di gereja kami. Pengumuman yang pertama untuk ibadah keseluruhan dari semua komisi tetap akan berlangsung secara online melalui aplikasi Zoom. Oleh sebab itu kami mengimbau untuk Bapak Ibu jemaat saudara harus mendukung ya kegiatan ini dengan mengikutinya. Bagi yang belum punya aplikasi Zoom, mohon di-download di HP masing-masing. Lalu pengumuman yang kedua, ibadah untuk bulan Juli ini masih tetap akan diadakan seperti biasa online via YouTube ya. Sampai ada informasi lebih lanjut dari pihak sinode maupun gereja, nanti kami akan mengumumkan kapan untuk ibadah secara offline ya. Tentunya kita juga rindu kita bisa berkumpul kembali bersama-sama. Dan yang terakhir tetap jaga kesehatan, jangan sampai kita jadi bagian dari salah satu korban COVID ini. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.